Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Code Editor ya. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari video yang sebelumnya ya. Nah, jadi di video sebelumnya kita sudah membahas yang namanya konstruktor dan destruktor. Oke. Jadi ini ya teman-teman ya, masih ingat ya. Nah, jadi sekarang yang akan kita bahas adalah inheritance ya. Tapi untuk konstruktor dan destruktornya ini kita hapus terlebih dahulu ya, biar kita fokus membahas inheritance ya. Kemudian untuk nilai parameter ini ya, yang ada di kelas objek yang ada di objek manusia ini kita hapus juga. Kemudian yang ini juga kita hapus. Nah, seperti ini. Nah, jadi kita mulai membahas yang namanya inheritance. Nah, jadi inheritance ini teman-teman pewarisan ya. Secara singkat itu seperti itu ya, pewarisan atau turunan. Nah, apa yang akan diturunkan ya, atau apa yang akan diwariskan gitu ya. Jadi kita perhatikan di sini ya, kelas manusia. Kelas manusia ini mempunyai properti dan metode ya. Nah, tetapi metodenya di sini kita belum buat, kita bikin terlebih dahulu ya. Misal manusia ini bicara gitu ya. Manusia kan bisa berbicara ya, nah seperti ini. Kemudian kita kasih return hello gitu ya, sebagai contoh ya teman-teman ya. Nah, jadi kelas manusia ini ya mempunyai properti dan method atau function. Nah, inilah yang akan diturunkan ke kelas yang lain ya. Jadi properti dan metode yang ada di kelas manusia ini nanti akan diturunkan ke kelas lain. Nah, jadi kita butuh file PHP baru ya. Kita buat file baru ya. Misal kita kasih namanya anak.php. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat kelas baru ya. Kita buat kelas baru, kita kasih nama anak ya, seperti ini. Nah, kemudian ada extends ya, manusia. Seperti ini. Nah, jadi nanti kelas anak ini ya turunan atau warisan dari kelas manusia gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi kita buat, nah jadi seperti ini ya, kita bisa kelihatan dua-duanya ya, kelas manusia dan kelas anak. Oke. Nah, jadi ya kelas anak ini ya bisa mengakses atau bisa memanggil ya, memanggil properti dan function yang ada di kelas manusia. Nah, jadi kita coba ya teman-teman ya. Jadi di kelas anak ini kita buat objek baru ya. Misal anak 1 gitu ya. Kemudian new ya. New kelas anak. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita coba mengakses misal properti. Jadi anak 1 seperti ini ya. Kemudian kita mengakses properti nama yang ada di kelas manusia ini ya. Nah, tetapi di sini kita kasih nilai terlebih dahulu, misal Amin gitu ya, laki-laki berarti ya, Amin gitu ya. Nah, sekarang di kelas anak ini ya kita simpan terlebih dahulu, kita buka ya, berarti kita jalankan ya, localhost /oop/anak.php, tekan enter. Apa nih? Uncock error kelas manusia not found. Waduh,
bentar. Oh, ini teman-teman, ini include ya, include manusia.php ya, nama filenya ya. Mohon maaf, lupa ya. Jadi kita butuh yang namanya include manusia.php karena ini beda beda file ya. Jadi kita mengakses file lain yaitu manusia.php ya. Jadi ini file PHP-nya, kemudian untuk extends manusia yang di sini ini kelasnya ya. Oke teman-teman, sekarang kita simpan terlebih dahulu ya. Ctrl S, kemudian kita balik lagi ke browser, kita reload ya. Nah, berhasil ya teman-teman ya. Nah, jadi kelas anak ini mengakses atau memanggil ya, memanggil properti yang ada di kelas manusia, yaitu properti nama ini ya. Nah, jadi padahal ya di kelas anak ini ya tidak punya properti atau function apapun ya, masih kosongan. Nah, tetapi kita buat objek baru ya dari kelas anak ya, kemudian kita mengakses properti yang ada di kelas manusia. Nah, ini yang disebut dengan pewarisan atau turunan ya, yaitu inheritance ya, atau inheritance gitu ya teman-teman ya. Jadi paham ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita akan coba lagi ya mengakses metodenya ya, metode yang ada di kelas manusia, yaitu function bicara ya. Ini ya, metode bicara. Oke, kita kasih BR ya, ganti baris ya, kita kasih pemisah. Oke, jadi anak satu seperti ini, kemudian kita panggil yang namanya function bicara yang ada di kelas manusia ya. Kita coba, kita simpan terlebih dahulu ya, kemudian kita balik ke browser ya, kita reload. Nah, muncul ya teman-teman ya, hello. Nah, seperti itu ya tentang inheritance atau pewarisan. Oke. Nah, kemudian apakah kita juga bisa membuat properti atau function yang ada di kelas anak ini ya? Kita coba ya, kita buat properti misal alamat gitu ya. Kita kasih nilai tetap saja ya, misal alamatnya Malang gitu ya. Ini sebagai contoh ya. Nah, kemudian si anak ini ya, kita mengakses properti dari kelasnya sendiri ya, kelas anak ya. Kita coba alamat ya, tapi nah ini kan properti ya. Kita coba, kita simpan terlebih dahulu ya, kemudian kita balik ke browser ya, kita reload. Nah, berhasil ya teman-teman ya. Nah, berarti ya di sini kita bisa menambahkan ya, di kelas anak ini kita bisa membuat properti baru ya, atau function yang baru gitu ya. Kita coba functionnya ya, misal tampil alamat gitu ya, tampil underscore alamat gini ya. Nah, kita mereturn this ya, $this alamat. Nah, seperti ini dia mereturn, mengembalikan nilai yang ada di properti alamat. Nah, sekarang kita coba, kita copy saja ya, kemudian ini kita ganti tampil alamat functionnya ya, atau metodenya. Kita kasih pembeda ya, ini properti dari kelas anak ya, properti anak gitu ya. Kemudian yang ini metode ya, metode dari kelas anak, metode anak gitu ya.
Nah, seperti ini. Kita coba ya, kita simpan terlebih dahulu, kemudian kita reload. Nah, berhasil ya teman-teman ya. Properti anak ya dan metode dari kelas anak ini berhasil ya. Berarti kita bisa membuat properti dan function baru ya yang ada di kelas anak ini. Oke. Nah, mungkin teman-teman akan bertanya, gimana kalau extendnya ini kita hapus gitu ya? Apakah masih bisa mengakses gitu ya properti yang ada di kelas manusia ya? Berarti ini ya. Jadi properti nama dan function bicara ini kan punyanya atau miliknya kelas manusia ya. Nah, sekarang kita coba. Kalau extends manusia ini kita hapus, apakah berhasil? Ya. Jadi cuma membuat kelas baru yaitu kelas anak gitu ya. Oke, kita simpan terlebih dahulu. Kemudian kita reload ya, teman-teman ya. Nah, nggak bisa ya, dia error ya. Undefined property anak ya. Kemudian di sini ya, ini ya errornya undefined property anak ya. Kemudian uncaught error ya, call to undefined method anak bicara. Nah, ini tidak bisa diakses ya karena kita tidak mengextend ya. Ini ya teman-teman ya. Jadi intinya ketika ada kata kunci extends ya. Nah, ini berarti dia adalah turunan dari kelas mana gitu ya. Nah, di sini kan extend manusia, berarti dia adalah kelas turunan dari manusia ya, kelas manusia. Oke. Jadi gimana teman-teman? Paham ya, teman-teman ya? Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa paham dan kalian mengerti gitu ya. Nah, silahkan kalian praktekkan ya di rumah. Setelah nonton video ini kalian praktekkan, kemudian kalian ya intinya belajar lah gitu ya, agar kalian bisa mengerti dan paham gitu ya. Jika ada pertanyaan ya atau kalian belum paham gitu ya, silahkan kalian tanyakan ya di kolom komentar. Oke teman-teman, jadi kita anggap teman-teman sudah paham gitu ya. Amin, mudah-mudahan gitu ya. Jadi sampai di sini dulu ya pembahasan kita tentang inheritance atau pewarisan atau turunan gitu ya. Terima kasih sudah menonton ya. Jika ada pertanyaan, sekali lagi, jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya.